Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis ingin membahas soal getaran. Getaran di motor. Ini karena ya penulis sekarang merasa cukup terganggu ya. Karena ini mulai motor sudah mulai kocak ya. Sudah mulai muncul suara-suara. Kalau yang punya motor baru pasti ya, motor baru itu senyap. Iya, kecuali Honda ya. Yang penulis maksud senyap itu adalah dari bodi-bodinya. Nggak ada suara getaran yang sumbernya berasal dari bodi yang saling beradu satu sama lain gitu ya. Cuma mulai dari penulis pertama dapat NMAX ini, penulis wes wes tahu nih ini bodi pasti bakal getar nih. Karena apa? Karena getaran dari dari mesin itu membuat bodi getar ya, terutama bodi depan. Getarannya ya nggak seluruh RPM ya. Jadi getaran itu nggak terjadi di kecepatan di atas 30. Getaran itu biasanya terjadi kalau sekarang ya nggak terjadi waktu jalan, tapi waktu stasioner terutama beli itu LCD itu sampai kelihatan getar gitu ya. Tapi kalau jalan gini enggak. Ini beda ya dari getaran-getaran zaman dulu yang getarnya itu terjadi di RPM tinggi. Makin tinggi RPM-nya makin getar. Iya, makin getar. Penulis pernah punya motor bebek seperti itu, Honda ya. Pernah juga mengendarai motor laki yang amit-amit getarannya. Kebetulan Honda juga. Nah, getaran yang motor zaman dulu itu ya sampai bikin tangan itu nggak kuat pegang setang. Jadi makin kencang itu makin getar semua, mulai dari semua bodi depan lah, speedometer, rangka, ya setang juga pastinya. Jadi kalau berkendara itu beberapa orang itu nggak milih kecepatan tinggi karena getar. Nah, yang motor sekarang getarannya justru nggak di RPM tinggi tapi di RPM lain. Dia bahkan termasuk Honda Beat penulis sekalipun, getaran itu nggak di RPM tinggi. Terus sekarang jadi muncul anggapan bahwa CC makin besar itu makin getar.
Getaran ini dari reviewer itu bisa beda-beda ya. Ada yang ngomong NMAX lebih getar, ada yang ngomong PCX lebih getar. Kok bisa seperti itu? Ya menurut penulis ini karena penilaian mereka berbeda, cara menilai mereka berbeda. Ya seperti penulis bilang tadi ya, putaran mesinnya yang yang beda. Bisa jadi yang PCX itu di kecepatan segini getar, jadi kecepatan yang orangnya paling ngerasakan. Terus yang NMAX nya di RPM beda lagi. Nah kalau penilaian RPM nya beda, getarannya beda. Motor penulis ini contohnya, jalan di RPM di kecepatan sekitar segini, getaran mesin terasa gimana? Halus. Getaran itu baru terasa parah kalau jalan pelan-pelan atau ya pelan-pelan sih ya. Kalau PCX mungkin getarannya parahnya waktu berhenti kali ya. Ya karena waktu penilaiannya beda ya hasilnya beda-beda lah ya. Nah yang penulis bikin jengkel ini, getaran NMAX ini akhirnya membuat bodi depan nih jadi bunyi-bunyi. Risih dengannya kalau pas kecepatan pelan-pelan sekali. Nah mulai dari sini nih kecepatan sekitar di bawah 25 km, di bawah 25 km per jam lah. Jadi di kecepatan ini jadi ada ter. Penulis sampai bingung itu asalnya dari mana. Penulis sampai curiga, oh barangkali karena penulis pasang lampu belok ya, lampu kota yang dari LED, barangkali karena itu ukurannya terlalu gede sehingga kena bodi. Ya wes, penulis coba ganti dengan yang LED lebih kecil. Soalnya Inggilani juga kalau pakai yang warna aslinya ya, warna kuning ya, gak sedep karena lampu utamanya nggak kuning. Lampu utama nggak kuning kok dikai lampu kota kuning, jelek. Kuning ya kuning semua. Kalau lihat refleksi kelihatan nggak dari mobil depan ini? Kurang kelihatan ya, nanti mobil lain aja. Nah, kelihatan. Ya sudahlah. Yang jelas bukan karena bukan karena lampu kota yang diganti, bukan. Jadi lampu kota diganti ternyata masih bunyi juga. Apa terus penulis coba cari, ternyata totokan lampu belok. Penulis pegang, penulis kocak-kocak, loh kok jadi etak gitu. Jadi lampu belok itu jadi bagian plastik mikanya lampu belok yang di luar itu jadi kocak. Jadi kalau digoyang-goyang itu jadi bunyi tak. Parah lah wis. Apa-apaan itu.
Tapi ya itu konsekuensi karena wah getarannya ampun-ampunan ya. Untungnya terjadi di kecepatan rendah tok, dan selama ini penulis kalau jalan eh, jarang-jarang ya di bawah 25 km per jam. Ngantri jalan pelan-pelan itu biasanya lebih dari itu. Terus gimana nih solusinya? Memang kalau solusi sementara sih bodinya ditambal-tambal pakai karet ya. Mungkin itu lampu beloknya nanti penulis coba buka terus kasih ganjel karet, pasang lagi mungkin ya. Entah ganjel karetnya di mana. Ada yang ngomong, oh getar itu karena oli mas. Ada ya pemirsa yang ngomong gitu. Penulis nyoba banyak oli, lebih dari 30 oli sampai sekarang. Sebagian besar di Suzuki Spin. Di NMAX ini juga cukup banyak oli yang penulis sudah coba. Penulis itu nggak bisa ngerasakan perbedaan getaran antara oli. Perbedaan performa jauh lebih bisa dideteksi daripada perbedaan getaran. Karena rasanya ya yang lebih mempengaruhi getaran itu adalah dari piston. Jadi piston ini kalau kehambat mungkin malah lebih halus. Terus agak licin dikit jadi lebih getar, tapi licin banget jadi halus lagi. Agak susah ya makanya jadinya ya. Oli, kalau efek oli yang penulis tahu, kalau olinya jelek itu bisa, jeleknya jelek sekali itu getarnya parah, jeleknya nanggung itu jadi halus, yang bagus bisa jadi malah getarannya malah lebih terasa. Karena sumber getar kan macam-macam. Jadi apa ya? Karena sumber getar itu macam-macam, efek oli itu kadang nggak bisa diprediksi. Tapi selama ini penulis itu kalau pakai oli nggak nunggu sampai jelek banget ya. Jadi oli penulis itu walaupun mereknya macam-macam, kualitasnya konsisten. Sebelum jelek penulis ganti. Makanya penulis sulit merasakan perbedaan oli ya. Mungkin lebih ke misalnya kayak sekarang ini tadi barusan penulis tambah minyak goreng nih. Karena ya barangkali lah getaran bisa berkurang. Enggak, ternyata sama aja. Jadi kan ini oli Bardal sudah 1170 ya tadi ya. Sama sekali belum pakai minyak goreng. Terus penulis tadi tes, oh ternyata berkurang. Jadi biasanya full, ini berkurang sepertiga di meterannya itu di dipstick. Jadi indikatornya menunjukkan olinya berkurang sepertiga full. Ya wes, penulis tambahin minyak goreng karena barangkali bisa lebih halus. Ternyata enggak lebih halus ya getarannya ya. Getarannya tetap suara yang bodi kocak di kecepatan segini nih di bawah 25 km per jam itu masih tetap ada. Yang terasa itu engine brake berkurang banyak. Jadi rupanya oli Bardal ini masih kurang licin ya. Karena pakai engine brake bisa kerasa bedanya.
Jadi penulis nggak bisa apa menurut penulis eh, oli itu tidak banyak mempengaruhi getaran karena ya sumber getaran kan macam-macam, kecuali kalau oli jeleknya sudah parah banget baru terjadi. Jadi apa ya, nggak bisa pakai oli. Getaran ini sumbernya macam-macam. Kalau di motor penulis jelas dari mesin. Tahu dari mana? Dari mesin. Karena getaran ini eh, berkaitan langsung dengan gas. Jadi di gas RPM naik, getarannya berubah, naik juga atau turun. Kecepatan berapapun ya, misalnya gini ya, dilepas gas, perubahannya tetap sama RPM. Jadi RPM turun, RPM naik, getaran naik, kayak gitulah. Penting ya membedakan sumber getaran ini, karena kalau nggak gitu ya kita nggak akan bisa nemu solusinya ya. Yang pertama itu adalah membedakan getaran itu sumbernya dari mesin atau dari CVT. Kalau motor penulis ini getaran, yang NMAX ini getaran pasti dari mesin. Kalau yang contohnya getaran sumbernya dari CVT itu di Honda Beat ya. Honda Beat itu getarannya dari CVT. Jadi getaran itu RPM di gas waktu jalan gitu nggak naik karena tergantung kecepatan. Jadi kita gas tapi yang nggak ngerubah kecepatan, tahu sendiri kan caranya ya, digas gitu ya, tapi kecepatan nggak berubah. Nah itu getaran terasa tetap. Jadi di Honda Beat itu getaran sumbernya dari CVT. Jadi nggak bisa ya hanya solusinya pakai oli mesin. Tergantung dari jenis getarannya. Memang ada sih getaran yang terjadi karena oli mesin. Tapi itu menurut penulis oli mesinnya wis parah lah ya. Ada yang karena saking menghambatnya oli sehingga getaran nggak keluar. Ada yang saking menghambatnya oli getaran nggak keluar, atau sebaliknya ya, karakteristik mesin beda-beda macam-macam. Kalau menurut penulis nih, getaran ini karena konsisten dan getarannya cukup tinggi, menurut penulis ini NMAX getarannya sumbernya adalah dari camshaft ya, noken as. Jadi noken asnya NMAX itu kan nggak balance ya. Jadi karena bagian bagian innya itu ada dua, outnya itu cuma satu, sudutnya juga enggak imbang. Nah, bagian VVA-nya ini kan ada dua, bagian innya untuk NMAX ini. Karena ada dua ini dan dia muter terus, maka getarannya kontinu. Kalau misalnya getaran itu dari piston, nah menurut penulis getarannya enggak setinggi ini frekuensinya. Jadi ini di kecepatan rendah ini aja kan getarannya udah gitu ya. Beda kalau misalnya yang dari piston, getarannya itu kerasa dernya itu di kecepatan RPM tinggi, itu beda lagi. Kalau ini antara piston dengan crankshaft ankle lupa namanya.
piston itu dibalancing sama apa, lupa, wis pokoknya sama yang bagian muternya yang gede itu lah, apa sih. Nah itu jadi balance, jadi cukup balance lah ya. Jadi dari pabrikannya masih ngasih lumayan. Apalagi motor penulis standar ya. Jadi harusnya nggak ada masalah itu. Beda dari misalnya kalau sudah bore up, terus bore up-nya asal-asalan, nggak dibalancing lagi. Kan ada ya yang istilahnya bore up plug and play, langsung dipasang, wis nggak usah balancing lagi. Ada hal misalnya ya pistonnya lebih ringan atau misalnya lebih berat, wis sembuh lah. Kalau misalnya pakai apa BRT misalnya, pasti lebih ringan. Nah, jadi dilihat ditimbangkan yang orinya segini, BRT-nya segini, kan lebih ringan itu. Nah kalau lebih ringan apa yang terjadi? Nggak balance lagi antara apa pemutarnya dan pistonnya itu. Hasilnya apa? Hasilnya ya jadi getarnya di RPM tinggi. Mungkin jadi apa? Kalau motor standar ini getarannya kayak gini ya, kalau sudah dimodif gitu asal-asalan, nggak dibalancing lagi, ya jadi getar di RPM tinggi. Nah, sayangnya ya, ini ngomong balik lagi ke soal valve ya. Sayangnya ya, nggak ada apa namanya, nggak ada solusi untuk penulis seperti ini. Jadi nggak ada yang jualan apa noken as yang balance gitu, nggak ada. Noken as kok bisa balance gimana gitu ya. Misalnya ada yang apa pemirsa yang penasaran, emang noken as itu perlu dibalance tak? Ya kita lihat aja lah contoh noken as yang apa motor-motor kencang itu, yang penulis lihat dalemannya jadi ngeh persis tuh adalah punyanya BMW. Jadi kalau noken asnya motor-motor kita itu kan besinya utuhan loh ya, utuh ya, utuh semua, nggak ada lubang-lubangnya gitu. Nah kalau yang punyanya BMW S1000 S1000R ya, itu ada lubang di bagian noken as. Nah itu mengurangi getaran. Penulis pingin apa punya noken as seperti itu, tapi sayangnya ya modif-modif motor yang mesin kayak begituan dilarang sama istri ya. Mungkin tujuan penulis untuk kenyamanan, tapi ya kalau lihat efeknya lah, bodi sampai getar gitu, pengaruh keawetan juga kan. Belum lagi keawetan bearing. Bearing kalau dipaksa getar terus kan otomatis makin lama makin oblak kan ya. Dan salah satu penyakitnya NMAX itu apa? Atau Aerox atau semua motor yang pakai VVA. Kan bearing juga, bearingnya noken as. Jadi VVA itu adalah sistem yang nggak balance noken asnya. Noken asnya kan bendol sebelah ya. Sementara apa? Balancernya kan nggak ada. Penulis malah sempat curiga Honda PCX 160 itu nggak batal jadi VVA, batal jadi VVT, batal VTEC ya istilahnya ya. Batal VTEC itu karena getarannya dianggap berlebihan. Lawang sekarang aja tanpa VTEC aja
motor Honda dianggap getarannya terlalu berlebihan. Mungkin waktu di review vlog pada memuji vloggernya ya. Mungkin itu yang dicobai motor impor itu, bukan motor buatan lokal asli. Mungkin buatan Jepang makanya rasanya sip, nyaman, enak, mungkin ya. Mungkin. Atau yang generasi pertama itu bukan buatan lokal. Jadi yang dapat generasi pertama itu sangat-sangat beruntung. Nah, apa? Tapi nyatanya apa? Yang sekarang aja banyak yang mengeluh getar, terutama apa? Di saat berhenti gitu ya. Walau mungkin itu bisa aja beda lagi. Itu bisa aja getarnya karena CVT dan lain-lain. Tapi kan ada ya yang mengeluh getar di PCX, ada yang ngeluhnya getar waktu jalan atau waktu boncengan. Nah, NMAX ini sudah getar juga, walau kalau RPM tinggi nggak getar, RPM rendah yang getar. Ya entahlah Kak, mengapa kok nggak ada yang balancing no kenas. Ya wes gitu saja, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.